Ya, Anda masih menyaksikan Ayu Sore pemirsa. Ratusan pengemudi ojek online dari berbagai komunitas berunjuk rasa di salah satu kantor ojek online di kawasan Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan. Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek di salah satu kantor ojek online di kawasan Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan berlangsung pada Rabu siang. Unjuk rasa nyaris ricuh saat sejumlah pengemudi ojek online mendorong kawat berduri. Dalam aksinya mereka menuntut penghapusan sistem layanan berbayar yang dianggap memberatkan driver. Aksi unjuk rasa di depan Mapolres Jeneponto diwarnai kericuhan. Massa yang hendak membakar ban bekas dihalangi oleh polisi hingga terjadi aksi saling dorong. Aksi saling dorong mewarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa di depan Mapolres Jeneponto, Sulawesi Selatan. Mereka menyuarakan aspirasinya dan menuntut pencopotan jajaran Polres Jeneponto. Massa menilai kinerja polisi tidak becus lantaran banyak kasus yang sejak lama tidak selesai. Di antaranya kasus tambang ilegal, perjudian, dan premanisme. Unjuk rasa semakin memanas karena massa mencoba membakar ban bekas namun dihalangi oleh polisi. Meski demikian, akhirnya massa membubarkan diri dan berjanji akan kembali berunjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Ya, Barreskrim Polri mengungkap indikasi kecurangan dalam dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT Dana Syariah Indonesia. Polisi juga membuka peluang memeriksa artis Dude Herlino untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Puluhan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri menggeledah kantor pusat PT Dana Syariah Indonesia di kawasan pusat perkantoran SCBD Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan hingga tindak pidana pencucian uang yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. DSI diduga menggunakan dana nasabah untuk sejumlah proyek fiktif dengan kerugian mencapai 2,4 triliun rupiah. Proyek fiktif dibuat DSI dengan mencantumkan data nasabah yang sudah ada sebelumnya. Untuk menyelidiki kasus lebih lanjut, polisi akan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan PT DSI, termasuk artis Dude Herlino. Dude diketahui pernah menjadi brand ambasador dari PT DSI. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan seluruh pihak terkait dibutuhkan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka. Selain peluang memeriksa Dude Herlino, penyidik Polri juga memeriksa 18 saksi, mulai dari pegawai hingga pejabat dan manajemen PT DSI. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, upaya menemukan puluhan korban longsor di Kampung Pasir Langu Cisarua, Kabupaten Bandung Barat terus dipercepat. Tim SAR gabungan menambah kekuatan 17 alat berat untuk membuka akses dan memperluas area pencarian di zona rawan. Ya, sejak Rabu pagi operasi SAR difokuskan pada 3 sektor utama serta sektor tambahan yang berada di wilayah lebih tinggi di dekat kaki Gunung Burangrang. Penambahan 17 alat berat dilakukan agar proses evakuasi bisa menjangkau timbunan material yang semakin padat dan luas. Meski begitu, cuaca masih menjadi tantangan utama, membuat pergerakan personel harus menyesuaikan situasi lapangan agar tetap aman.
Ya, di hari kelima pencarian korban bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, sempat dihentikan sementara. Penghentian dilakukan akibat cuaca yang tidak menentu serta tingginya potensi longsor susulan di lokasi kejadian. Pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat masih terus dilakukan tim Basarnas. Alat berat dikerahkan untuk membantu proses pencarian jenazah korban. Cuaca buruk menjadi salah satu penghambat bagi tim SAR gabungan di lapangan untuk mencari korban. Petugas yang berada di worksite untuk berhenti sejenak. Bahkan tim SAR gabungan terpaksa 2 kali menghentikan proses pencarian korban longsor akibat cuaca buruk dan kontur tanah yang tidak stabil dan dikhawatirkan terjadi longsor susulan. Proses pencarian masih berfokus pada penyisiran di sektor A dan sektor B. Sementara pencarian di hari kelima dimaksimalkan menggunakan alat berat di sektor A1. Untuk pencarian hari kelima di sektor A1, pagi tadi sudah dimulai di pukul 7.00, namun terkendala oleh cuaca, kami hentikan sementara, kami lanjut pukul 8.45 sampai sekarang. Terkendala hanya curah hujan yang tidak menentu, jadi itu yang membuat unsur SAR gabungan menjadi suatu problem atau kendala. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi sebanyak 50 kantong jenazah. Sementara jenazah yang berhasil diidentifikasi sebanyak 35 jenazah, sedangkan 32 orang masih dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Ya, titik longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tidak terlihat dari pantauan udara. Titik longsor tidak terlihat karena tertutup awan. Bertolak dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, maskapai penerbangan Susi Air melakukan pantauan udara untuk melihat titik longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Namun demikian, titik longsor tidak terlihat pada Rabu siang. Pantauan udara yang dilakukan di ketinggian 3.500 kaki ini tidak bisa melihat daerah longsor karena tertutup awan. Tidak hanya tertutup awan, gerimis dan hujan juga mempengaruhi tidak terlihatnya daerah longsor. Pesawat tidak bisa terlalu dekat melihat lantaran Gunung Burangrang memiliki ketinggian 3.500 meter di atas permukaan laut. Informasi selanjutnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN. Susunan anggota DEN terdiri dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung sumpah jabatan Ketua Harian dan anggota Dewan Energi Nasional atau DEN di Istana Kepresidenan Jakarta. Sumpah yang dibacakan Presiden diikuti oleh para Ketua Harian dan anggota DEN yang dilantik. Ketua Harian Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, anggota dari unsur pemerintah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perencanaan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Perindustrian Agus Gumilang, Menteri Lingkungan Hidup Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Anggota dari pemangku kepentingan, Joni Jonathan Numberi dari akademisi, Muhammad Fadil Hasan dari akademisi, Satya Widya Yuda dari industri, Sri Penny Inten Cahyani dari industri, Unggul Priyanto dari teknologi, Saleh Abdurrahman dari lingkungan hidup, Muhammad Khalid Syerazi dari konsumen, dan Surono dari konsumen. Pelantikan hari ini menandai babak baru bagi keberlangsungan tugas-tugas kenegaraan dalam konteks bagaimana kita fokus di energi. Kita tahu semua bahwa salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo adalah menyangkut dengan kedaulatan energi, ketahanan energi, swasembada energi, yang salah satu instrumen negaranya adalah arah kebijakan roadmap yang dibangun bersama-sama dengan DEN. Ini sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang mempunyai perhatian khusus
dalam rangka menempatkan energi sebagai skala prioritas pembangunan. Pembentukan Dewan Energi Nasional menjadi krusial bagi misi pemerintah dalam menjalankan berbagai program strategis di sektor energi, termasuk upaya mewujudkan swasembada energi. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Diandra Mukni. Selamat sore Diandra, ada informasi apa lagi di iNews sore nanti? Halo, selamat sore Reni dan juga pemirsa. iNews sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik di antaranya. Kebakaran hebat pabrik karet di Kota Medan, Sumatera Utara yang terjadi Senin malam masih menyisakan kepulan asap hitam. DPR panggil Kapolres dan Kajari Sleman terkait suami korban penjamretan yang jadi tersangka.